sehat juga. Alhamdulillah sehat selalu Pak. Baik, teman-teman IPP Corner, sobat IPP, kita bincang-bincang ya sama Pak Nasir ya, terutama mengenai Hari Pers Nasional ini. Ya. Hari Pers Nasional itu kan selalu dikaitkan dengan kegiatan sosial, dan KPN 2023 ini sangat fokus pada penanganan stunting. Ya. Nah, mungkin Pak Nasir bisa jelaskan kenapa penanganan stunting? Ya, terima kasih pertanyaannya menarik dari Mbak Dewi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita memang membiasakan untuk mengadakan bakti sosial ketika acara Hari Pers Nasional. Kita juga dalam rangka Hari Pers Nasional selalu mengajak perusahaan-perusahaan pers, termasuk Indosiar SCTV, Undi Amal Peduli Kasih, selalu kami ajak, baik itu kegiatan sosial berupa kesehatan maupun pembagian paket pangan dan lain-lain. Bahkan pernah juga mengajak YPP untuk operasi katarak di seluruh kota di Jawa Timur dan di tempat-tempat di mana HPN ini diselenggarakan. Nah, kenapa saat ini kita memilih stunting? Karena pemerintah sendiri sedang memfokuskan diri untuk menurunkan jumlah stunting di Indonesia. Stunting itu bahasa kitanya gitu kerdil ya. Jadi pertumbuhan fisiknya kurang bagus, begitu juga kecerdasannya. Nah, ini sangat penting kalau kita tidak mengatasi, ikut mengeroyok program pemerintah dalam menurunkan stunting, nanti kita kehilangan bangsa yang cerdas. Jadi kita perlu kita tolong, kita keroyok, termasuk YPP, SCTV, Indosiar, kita ajak untuk bareng-bareng mengeroyok penanganan stunting. Iya betul Pak, YPP, Indosiar, SCTV nggak pernah absen ya Pak ya, kita selalu ikut kontribusi dalam kegiatan Hari Pers Nasional setiap tahun. Nah, kan begini Pak, kita sebagai perusahaan media dan biasanya pers itu menjadi salah satu lembaga untuk menyalurkan donasi publik. Nah, bagaimana saran Bapak agar lembaga pers dapat menjalankan peran optimal dalam hal ini? Pers memang biasanya juga ikut menggalang dana biasanya untuk bakti sosial, untuk kegiatan-kegiatan membantu masyarakat, dan dalam keadaan darurat bencana maupun dalam keadaan yang biasa-biasa tapi masyarakat sangat membutuhkan. Nah, bagaimana untuk meningkatkan media, peran media dalam bisa menggalang dana masyarakat tanpa kita dicurigai dan kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, media punya alat, media itu sendiri adalah alat untuk menyampaikan transparansi, baik berupa tulisannya, siaran TV-nya maupun radio, ya. Semua bisa disampaikan transparansi laporan sumbangan itu lewat siaran-siaran yang mereka miliki sesuai platform masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa dipercaya oleh masyarakat dan perusahaan? Ya, kita perlu selain transparansi, kita juga harus bisa melakukan pendekatan, karena perusahaan-perusahaan ini kan punya CSR, ya, social responsibility, ya. Itu untuk menanggulangi lingkungan di mana dia berada, untuk menumbuhkan, memberdayakan, ya, maupun menolong maupun sifatnya mengatasi darurat dan lain-lain. Jadi Mbak Dewi, kalau kita dipercaya oleh perusahaan, kita akan mendapatkan banyak titipan dana dari masyarakat, dari perusahaan yang mempunyai dana CSR. Tetapi dengan catatan penyalurannya harus transparan, ya, dan kita ada aturannya dalam menyampaikan itu, karena kita ini sebagai
filantropi menengah. Artinya kita boleh menggalang dana dengan cara transparansi. Oke Pak, tapi bagaimana dengan banyaknya kasus penyalahgunaan penggalangan dana masyarakat yang banyak terjadi akhir-akhir ini? Menurut Bapak, apakah pers masih tetap bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam hal penggalangan dana? Saya yakin walaupun banyak terjadi kasus kecurangan dalam penyaluran bantuan dan penggalangan dana, pers akan tetap optimis mendapat kepercayaan dari masyarakat maupun perusahaan-perusahaan yang menitipkan dana CSR-nya. Jadi kuncinya kita harus tetap transparan dan tetap memberikan imbal balik juga kepada perusahaan-perusahaan yang menitipkan dana CSR-nya, misalnya dalam berbagai bentuk, apakah itu pemberitaan atau porsi tulisan yang kira-kira itu menjadi bagian dari transparansi dalam menyampaikan. Jadi kalau seperti hari kemarin YPP Indosiar SCTV mengirimkan titipan bantuan kepada kami untuk kepada masyarakat di Langkat, kami sebagai yang dititipi wajib untuk melaporkan kepada publik bahwa SCTV Indosiar menitipkan dana sekian jumlahnya. Kemarin 500 paket sudah diterima, bahkan kami mengajak tim YPPP untuk datang menyaksikan dan turut menyalurkan. Itu adalah bagian dari transparansi dan membangun trust di antara kita. Pak Nasir, Medan itu kan merupakan salah satu kota bersejarah dalam dunia pers Indonesia. Tapi kalau dalam hal kasus stunting, kenapa HPN kali ini memilih Medan? Ini kita bicara stunting aja. Apakah karena memang stunting itu di kota Medan cukup tinggi, atau mungkin di kabupaten di provinsi Sumatera Utara ini stunting itu cukup tinggi, atau bagaimana Pak? Apakah hubungannya dengan pasti kita sudah tahu bahwa Medan, Sumatera Utara ini adalah kota bersejarah dalam perkembangan pers nasional. Pers tua lahir di sini. Nah, kenapa kami tertarik untuk menyelenggarakan Hari Pers Nasional di sini dan melakukan bakti sosial berupa stunting, gitu. Dalam pengembangan pers kita memerlukan gizi yang baik, orang-orang yang sehat, cerdas, supaya kita tidak kehilangan pemahaman dalam memahami komunikasi. Karena itu dalam Hari Pers Nasional ini, selain kita mengadakan literasi untuk pendidikan, memberi pencerahan kepada kalangan pers, juga kepada masyarakat. Dari sisi stuntingnya, kita mengerjakan sesuatu sosial, tanggung jawab sosial, supaya masyarakat kita terhindar dari stunting. Dengan stunting yang menurun atau bahkan bisa 0%, itu akan memberi peluang kepada daerah ini menjadi daerah yang dihuni oleh penduduk yang cerdas, sehat, sehingga semua sektor bisa hidup, mau berusaha juga bagus, mau bisnis oke, media juga akan tumbuh dengan baik. Pak Nasir, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Hari Pers Nasional itu seperti tadi Pak Nasir bilang ya, YPP Indosiar SCTV selalu ikut berkontribusi, memberikan dukungan, terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial di Hari Pers Nasional setiap tahun. Tapi mungkin yang perlu teman-teman tahu, Sobat YPP tahu adalah kenapa setiap kali Hari Pers Nasional itu pasti ditempelkan dengan kegiatan sosial. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan di Hari Pers Nasional? Memang kita sengaja menempelkan kegiatan bakti sosial di Hari Pers Nasional. Kami mencoba untuk menyapa masyarakat yang selama ini menjadi konsumen, menjadi pembaca, menjadi pemirsa
menjadi penonton media televisi maupun membaca cetak. Nah, jadi kita ingin mencoba untuk menyapa mereka di pinggiran-pinggiran daerah di mana kota itu diselenggarakan HPN. Ya sebenarnya untuk melakukan kebaikan seperti bakti sosial ini tidak harus HPN. Kami juga di sela-sela tahun-tahun yang bulan-bulan yang belum ada HPN, kami juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bakti sosial. Jadi ketika bakti sosial kita besarkan, bakti sosial ketika HPN ini kita besarkan HPN bakti sosial maksudnya dengan mengajak perusahaan-perusahaan pers supaya ikut menyapa pemirsaannya, pelanggannya, komunitasnya, kira-kira gitu. Jadi YPP ini juga banyak, saya yakin banyak komunitasnya di daerah-daerah ya, yang setia. Makanya kami ajak YPP SCTV, Indosiar SCTV ini bareng-bareng untuk menyapa masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ya, menyambung yang mengenai bakti sosial yang kemarin ya Pak ya. Ya. Kita kan adakan di Kabupaten Langkat. Boleh tahu nggak di Sumatera Utara ini kan, terutama di sekitaran Kota Medan itu kan sebenarnya kabupatennya ada banyak ya Pak ya. Tapi kenapa Hari Pers Nasional ini fokusnya juga di Kabupaten Langkat? Ya, mengapa Mbak Dewi kita mengambil daerah Langkat sebagai sasaran bakti sosial kita? Karena menurut survei kami sebelum pelaksanaan dan kami mendapat info dari berbagai pihak termasuk dari kantor gubernur bahwa Langkat itu termasuk stuntingnya buruk di antara kabupaten-kabupaten yang ada. Makanya kami putuskan untuk menyelenggarakan bakti sosial penanggulangan stunting di Kabupaten Langkat. Itu enggak. Oke Pak Nasir, ini kan Yayasan Kuli Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV setiap tahun alhamdulillah bisa selalu ikut meramaikan HPN ya Pak ya, Hari Pers Nasional dengan kegiatan-kegiatan sosial kita antara lain. Kita juga ada kegiatan-kegiatan lain di APPSI. Tapi kalau menurut Pak Nasir, tanggapan Pak Nasir gimana dengan kegiatan-kegiatan sosial yang YPP Indosiar SCTV lakukan selama ini? Kan kita dulu kan sempat ada operasi katarak, ada kegiatan pengobatan gratis dan juga paket sembako. Kita kan selalu aktif ya Pak ya. Kalau tanggapan Pak Nasir bagaimana dan harapannya ke depan? Kami terima kasih sumbangsih yang diberikan dalam setiap tahun oleh YPP Indosiar SCTV dalam bersama-sama melakukan bakti sosial. Dengan demikian program kami untuk bakti sosial tetap berjalan. Dan ini menjadi harapan kami dari Panitia Hari Pers Nasional dan PWI, YPP, Indosiar dan SCTV akan tetap mendampingi kita sampai kapanpun pelaksanaan kita dilakukan. Gitu. Jadi jangan bosan-bosan. Kami merasa YPP Indosiar SCTV ini sangat membantu program-program kami dalam pelaksanaan bakti sosial. Baik itu berupa kesehatan, kita keliling kemana-mana, bibir sumbing, cek darah, kemudian katarak, yang selalu bersama dengan kami Panitia Hari Pers Nasional. Mudah-mudahan seterusnya bisa bergandeng tangan. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke Sobat YPP, itu tadi bincang-bincang singkat saya dengan penanggung jawab